salam Fransiskus. Jumpa lagi di channel YouTube KBTK Fransiskus 1 Tanjung Karang. Anak-anak, kita sekarang berada di Kapel Susteran. Kita akan mengikuti kegiatan ibadah Jalan Salib anak-anak. Dalam kegiatan ibadah Jalan Salib ini, kita mengenangkan kisah sengsara Tuhan Yesus. Dari Yesus dijatuhi hukuman mati, lalu Yesus memanggul salib menuju ke puncak Golgota sampai wafat di kayu salib. Mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan ibadah Jalan Salib ini ya. Pada hari ini kita berkumpul bersama untuk merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus melalui peristiwa jalan salibnya. Ia rela menderita sengsara sampai wafat terdorong oleh cinta kasihnya. Lewat sengsara dan wafatnya, ia ingin membagikan hidupnya untuk keselamatan kita semua di dunia. Dengan mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus, kita semakin menyadari betapa besar kasih Tuhan Yesus kepada kita. Marilah, selama jalan salib ini, kita mohon agar Tuhan membangkitkan dalam diri kita yang dipersatukan melalui rangkaian doa jalan salib ini. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan rahmat yang sudah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama di kapel ini untuk mengikuti kisah perjalanan Tuhan menuju puncak Golgota. Ya Bapa, pada hari ini kami akan bersama-sama berdoa jalan salib. Berkatilah dan lindungi kami, agar kami semua dapat menyiapkan hati dan sungguh merenungkan kisah sengsara perjalanan Tuhan Yesus Kristus dari kisah pertama sampai kisah terakhir, sehingga kami melalui ibadat jalan salib hari ini, kami diutus untuk berbagi kasih dengan sesama. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Peristiwa pertama, Yesus dihukum mati. Marilah menyembah Tuhan. Sebab Tuhan menebus dosa kita.
Yesus dihukum mati. Padahal Yesus tidak bersalah, tetapi Yesus menurut saja, karena Yesus mau menebus dosa kita. Tuhan, ampunilah dosa kami. Amin. Di mana aku di saat itu, ketika Yesus dihukum mati. Pemberhentian kedua. Yesus memanggul salib. Marilah menyembah Tuhan, Sebab Tuhan menebus dosa kita. Yesus memanggul salib yang amat besar dan berat sekali. Tetapi Yesus dengan tenang berjalan terus dengan salib di bahu. Tuhan, ampunilah dosa kami. Amin. Di mana aku di saat itu, ketika Yesus memanggul salib. Pemberhentian yang ketiga. Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Marilah menyembah Tuhan, Sebab Tuhan menebus dosa kita. Yesus telah lelah dan haus. Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Tetapi Yesus tidak mengeluh. Yesus berdiri lagi dan berjalan terus. Tuhan, ampunilah dosa kami. Amin. Di mana aku di saat itu, ketika Yesus jatuh yang pertama. Pemberhentian keempat. Yesus berjumpa ibunya. Marilah menyembah Tuhan, Sebab Tuhan menebus dosa kita. Maria, ibu Yesus, ikut pada jalan salib. Maria sedih melihat Yesus disiksa oleh orang banyak. Maria tidak bicara banyak dengan Yesus. Maria terus mendoakan anaknya. Tuhan, ampunilah dosa kami. Amin. Di mana aku di saat itu, ketika Yesus berjumpa ibunya.
ini. Marilah menyembah Tuhan. Sebab Tuhan menebus dosa kita. Simon seorang petani, badannya kuat dan ia baik hati. Ia menolong memanggul salib Yesus. Tuhan, ampunilah dosa kami. Amin. Di mana aku di saat itu, ketika Yesus ditolong Simon dari dirinya. Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Di mana aku di saat itu. Pemberhentian ke-6. Veronica mengusap wajah Yesus. Marilah menyembah Tuhan. Sebab Tuhan menebus dosa kita. Badan Yesus penuh luka-luka karena dipukul dan disiksa. Wajah Yesus terus mengalir darah. Kepala Yesus dimahkotai duri. Veronica mengusap wajah Yesus yang berlumuran darah. Wajah Yesus tampak bergambar pada kain yang dipakai untuk mengusap wajah Yesus. Tuhan, ampunilah dosa kami. Amin. Di mana aku di saat itu, ketika Veronica mengusap wajah Yesus. Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Di mana aku di saat itu. Pemberhentian ke-7. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Marilah menyembah Tuhan. Sebab Tuhan menebus dosa kita. Badan Yesus semakin lemah. Maka Yesus jatuh lagi. Tentara menghina Yesus seenaknya. Tetapi Yesus bangun lagi, sebab dosa kita besar sekali. Tuhan, ampunilah dosa kami. Amin. Di mana aku di saat itu, ketika Yesus jatuh kedua kali. Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Di mana aku di saat itu. Pemberhentian ke-8. Yesus menasehati wanita-wanita yang menangis. Marilah menyembah Tuhan. Sebab Tuhan menebus dosa kita. Yesus tidak senang melihat ibu-ibu yang menangis. Yesus menyuruh ibu-ibu itu berdoa dan bertobat. Daripada menangis tidak ada gunanya.
lebih baik berdoa dan mengikuti jalan salib Yesus, sebab dosa kita besar sekali. Tuhan, ampunilah dosa kami. Amin. Di mana aku di saat itu, ketika Yesus menasihati wanita yang menangis. Oh Tuhan, ampun, ampun, ampuni kami Tuhan. Di mana aku di saat itu. Pemberhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kali di bawah salib. Marilah menyembah Tuhan. Sebab Tuhan menebus dosa kita. Badan Yesus tidak tahan lagi, maka Yesus jatuh ketiga kali. Tentara memukuli Yesus. Darah banyak mengalir keluar. Yesus merasakan pedih sekali, sebab dosa kita besar sekali. Tuhan, ampunilah dosa kami. Amin. Di mana aku di saat itu, ketika Yesus jatuh yang ketiga. Oh Tuhan, ampun, ampun, ampuni kami Tuhan. Di mana aku di saat itu. Pemberhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Marilah menyembah Tuhan. Sebab Tuhan menebus dosa kita. Sampai di Golgota, pakaian Yesus dilepas semua. Pakaian itu lalu dibagi-bagi. Yesus tinggal memakai kain saja pada pinggulnya, karena Yesus tak berpakaian lagi. Tuhan, ampunilah dosa kami. Amin. Di mana aku di saat itu, ketika pakaian Yesus ditanggalkan. Oh Tuhan, ampun, ampun, ampuni kami Tuhan. Di mana aku di saat itu. Pemberhentian yang ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Marilah menyembah Tuhan. Sebab Tuhan menebus dosa kita. Tangan dan kaki Yesus dipaku di kayu salib. Lambung Yesus ditombak oleh tentara. Darah dan air keluar sampai habis. Yesus menebus dosa-dosa manusia. Tuhan, ampunilah dosa kami. Amin. Di mana aku di saat itu, ketika Yesus dipaku di kayu salib.
Pemberhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Marilah menyembah Tuhan. Sebab Tuhan menebus dosa kita. Salib Yesus berada di antara salib dua penjahat. Penjahat yang satu minta ampun pada Yesus, dan Yesus mengampuni. Kemudian Yesus wafat di kayu salib. Tuhan, ampunilah dosa kami. Amin. Di mana aku di saat itu, ketika Yesus wafat di salib. Oh Tuhan, ampun, ampun, ampuni kami Tuhan. Di mana aku di saat itu. Pemberhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Marilah menyembah Tuhan. Sebab Tuhan menebus dosa kita. Yesus segera diturunkan dari salib. Kemudian Yesus dipangku oleh ibunya. Sambil menangis, Maria memeluk jenazah anak yang disayanginya. Maria selalu berdoa untuk Yesus yang wafat dan menebus dosa manusia. Tuhan, ampunilah dosa kami. Amin. Di mana aku di saat itu, ketika Yesus diturunkan dari salib. Oh Tuhan, ampun, ampun, ampuni kami Tuhan. Di mana aku di saat itu. Pemberhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Marilah menyembah Tuhan. Sebab Tuhan menebus dosa kita. Jenazah Yesus dimandikan, diberi wangi-wangian, dan diberi bunga. Jenazah Yesus dihormati, didoakan. Kemudian jenazah Yesus dikubur. Dan pada hari ketiga, Yesus bangkit lagi. Tuhan, ampunilah dosa kami. Amin. Di mana aku di saat itu, ketika Yesus dimakamkan. Oh Tuhan, ampun, ampun, ampuni kami Tuhan. Di mana aku di saat itu. Anak-anak, Bapak Ibu, pada hari ini kita sudah melaksanakan jalan salib. Nah, Tuhan berpesan kepada kita semua supaya anak-anak dan kita saling berbagi dan mencintai sesama manusia. Anak-anak sudah membuat kotak kebaikan selama ini. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai luhur dalam diri anak. Anak-anak juga belajar untuk menumbuhkan rasa peduli pada orang lain
dengan mengisi kotak APP atau kotak kebaikan, dan dari hasil menyisihkan uang jajan, uang kegiatan harian untuk menolong sesama kita yang membutuhkan. Dan di dalam keluarga juga ditumbuhkan rasa peduli, rasa sayang kepada anggota keluarga, sama papa, mama, dan sesama teman kita semua. Terima kasih. Marilah suster, ibu guru, papa, mama, dan anak-anak, kita siapkan sikap dan hati kita untuk mengikuti doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sudah mengikuti dalam salib ini. Kita melihat berbagai contoh semangat dari orang-orang yang terlibat dalam perjalanan kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus menuju puncak Golgota. Bunda Maria, Simon dari Kirene, Veronica, dan perempuan-perempuan Yerusalem. Tuhan, melalui ibadat ini, kami dipersatukan dan mau diutus untuk saling berbagi, sehingga kami semakin ikhlas untuk membantu sesama yang membutuhkan. Ya Bapa, yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena boleh dengan bersungguh-sungguh mengikuti jalan salib Tuhan kami, Yesus Kristus. Tumbuhkanlah dan teguhkanlah iman kami akan Yesus Kristus, sehingga kami dapat meneladani sebagai gembala yang baik, semakin murah hati dan rendah hati. Biarlah Roh Kudus mengobarkan semangat kami untuk menjadikan seluruh alam ciptaan-Mu, yaitu manusia, untuk semakin ramah, rela menyapa, memelihara, giat berdoa, dan saling membantu dalam hidup ini. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.